Minasang, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Hikari yang akan menemani Minasang belajar bahasa Jepang dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Hai Minasang, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, ayo kita review dulu ya di pelajaran sebelumnya, yaitu tentang kata benda yang berasal dari kata kerja, ya, ditambahkan dengan mono, ya, masih diganti jadi mono, ya. Contohnya ada makanan, bahasa Jepangnya adalah tabe mono, minuman nomi mono, bacaan yomi mono, kendaraan nori mono, alat tulis kaki mono, bangunan tate mono, ya. Jadi kata kerja masih diganti aja jadi mono. Oke? Ya, itu untuk pelajaran sebelumnya. Untuk yang sekarang kita akan belajar variasi dari kata tanya nan, ya. Nan desu ka? Ya, itu bisa berarti apa atau apakah atau juga bisa berapa gitu ya. Oke? Nah, sekarang ayo kita lihat ke contohnya ya. Kata tanya nan itu banyak variasinya, banyak penggunaannya. Nah, kira-kira ada apa aja? Ayo, mari kita simak ya minasang ya. Yang pertama ada nan mei sama desu ka? Atau nan nin desu ka? Gitu ya. Nah, dua-duanya artinya berapa orang. Ya, orangnya ada berapa gitu loh. Ya. Nah, hanya saja kalau nanmi sama itu digunakan pada situasi yang formal. Ya, sedangkan kalau nanin itu digunakan pada situasi yang informal. Oke. Kemudian ada nambong desu ka? Nah, artinya adalah berapa batang. Batang di sini maksudnya merujuk pada benda yang ukurannya panjang, ya, seperti pulpen, pensil, payung, gitu ya. Jadi kalau mau tanya berapa pulpennya, ya, ada berapa buah, ada berapa batang, gitu ya, berapa pensil, berapa payung, nah itu semuanya pakainya adalah nambong desu ka? Oke, ya. Kemudian ada namai desu ka? Artinya adalah berapa helai gitu ya, atau berapa lembar juga bisa ya, digunakan untuk kertas, rambut, piring gitu ya. Oke. Nih, jadi nambai desu ka itu bisa berarti berapa helai atau berapa lembar gitu ya. Kemudian ada nannichi desu ka? Ya, nichi tanggal. Jadi nannichi desu ka artinya adalah tanggal berapa ya. Kemudian, nanyobi desu ka? Yobi hari. Jadi, nanyobi desu ka? Hari apa? Oke. Kemudian, nangatsu desu ka? Gatsu bulan. Jadi, nangatsu desu ka? Bulan apa? Bulan berapa? Gitu ya. Kemudian ada nannen desu ka? Ya, artinya adalah nen kan tahun. Jadi, nannen desu ka? Tahun berapa? Lalu ada nanji desu ka? Ji jam. Jadi nanji desu ka artinya adalah jam berapa. Kemudian nanjikang desu ka? Nah, kalau nanji tadi kan jam berapa. Nah, kalau jikang berarti ya berapa jam. Gitu ya. Jadi nanjikang desu ka? Berapa jam? Gitu. Kemudian ada nankai desu ka? Ya, kai di sini bisa berarti lantai berapa atau berapa kali ya, tergantung nanti kanjinya ya. Walaupun sama-sama kai, nah satu kai artinya lantai, satu artinya adalah berapa kali gitu. Ya. Oke, jadi nankai desu ka itu sesuai dengan konteks kalimatnya nanti gimana ya, bisa berarti lantai berapa atau berapa kali. Oke. Nah, itu minasang ya untuk variasi kata tanya nan. Gitu. Oke? Ya, itu untuk materi kita hari ini. Nah, kalau kita sudah memahaminya, sekarang ayo kita ke latihan percakapan ya. Percakapannya di sini judulnya adalah erebeta de. Ya. Erebeta ini adalah lift. Ya, partikel de di. Ya, jadi erebeta de
artinya adalah di lift ya. Nah, seperti biasa ya, percakapannya ini terdiri dari si A dan si B. Ya, si A bertanya kepada B nih, "Nankai desu ka?" Ya, karena ini kan lift ya, di lift ya, berarti merujuk pada lantai kan, lantai berapa gitu ya. Jadi lantai berapa bahasa Jepangnya adalah nankai desu ka? Ya. Kemudian direspon sama si B ya. "Hongya wa sankai desu ka?" Ya. Hongya itu adalah toko buku. Sangkai lantai 3. Jadi hongya wa sangkai desu ka? Artinya adalah toko buku lantai 3 kah? Gitu. Maksudnya adalah toko buku apakah di lantai 3? Gitu. Ya. Kita ulang ya. Jadi toko buku lantai 3 kah? Bahasa Jepangnya adalah hongya wa sangkai desu ka? Kemudian dijawab oleh si A nih, ya. Hai. Kemudian si B merespons ya. Ja, sangkai onegai shimasu. Ya. Oke. Ja, kalau begitu sangkai lantai 3. Onegai shimasu, tolong. Jadi ja, sangkai onegai shimasu. Artinya adalah kalau begitu tolong lantai 3 ya. Ya. Kita ulang ya. Jadi kalau begitu tolong lantai 3. Bahasa Jepangnya adalah ja, sangkai onegai shimasu. Berikutnya, ayo kita latihan percakapan ya. Seperti biasa, latihan percakapan ini dibagi menjadi 2 part ya. Part pertama saya sebagai A, ya, Minasang sebagai B. Part yang kedua ya dibalik, Minasang sebagai A, saya sebagai B. Ayo kita latihan percakapan ya, biar pelafalan kita terbiasa ya. Oke, kita mulai ya. Dari saya dulu yang bertanya ya. Nankai desu ka? Dozo, tadi bilangnya adalah toko buku lantai 3 kah? Bahasa Jepangnya apa itu? Dozo, silakan diucapkan ya. Hai. Dozo. Oke, bagus ya. Kita ulang ya. Ya, kita balik. Ya. Minasang sebagai A, saya sebagai B. Oke? Tadi si A bertanya kepada B ya, lantai berapa? Ya, tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana Minasang? Masih ingat? Dozo, silakan diucapkan ya. Hongya wa sangkai desu ka? Dozo. Ja, sangkai onegai shimasu. Ya. Oke, itu untuk percakapan kita hari ini. Nah, sekarang kita latihan percakapannya dengan divisualisasikan ya. Tuh, di sini ada A dan B ya. Si A di sini sebagai ya operator lift ya, sebagai penjaga lift ya yang bertanya kepada si B. Nah, si B ini adalah si Tono ya yang naik lift ya. Nah, oke, si A sebagai operator lift ya bertanya kepada Tono nih. Ya, lantai berapa? Tadi bahasa Jepangnya bagaimana Minasang? Masih ingat? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, nankai desu ka? Kemudian dijawab oleh si Tono nih, ya. Toko buku lantai 3 kah? Masih ingat Minasang bahasa Jepangnya tadi gimana tuh? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Hongya wa sangkai desu ka? Kemudian dijawab lagi nih sama si A. Ya. Ya, tadi hai ya. Oke. Nah, kemudian ya Tono pun ya merespons lagi nih. Kalau begitu tolong lantai 3 ya. Gitu. Tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana Minasang? Masih ingat? Ya, bagus. Ja, sangkai onegai shimasu. Gitu, ya. Jadi kalau kita mau minta tolong ya pakailah dengan onegai shimasu. Ya. Nah, kemudian dijawab oleh si A. Baik, gitu ya. Nah, kemudian dijelaskan nih sama si A sebagai operator lift ya. Lantai 3, toko buku, alat-alat tulis dan alat olahraga. Ya, Tono pun mengucapkan terima kasih. Ya, si A yang merasa sudah menyelesaikan tugasnya ya mengucapkan sama-sama, selamat berbelanja. Ya, itu untuk materi kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk tulis saja di kolom komentar. Oke, Minasang ya.
Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini minasang ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar bahasa Jepangnya. Oke? Kyo, otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Gambatte ne. Ja ne.